Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menanggapi seorang mualaf. Katanya dia ini debater Kristen. Jadi orang ini suka berdebat lah dengan orang Islam. Tapi pada akhirnya dia kalah dan menjadi mualaf. Nah, apa sih yang membuat dia kalah dan akhirnya menjadi mualaf? Mari kita menyimak video berikut ini. Ada kisah seorang debater ya, dulu sering berdebat yang pada akhirnya masuk Islam. Bagaimana wawancaranya? Begini Warfilah, silakan disimak. Hal-hal yang membuat saya tertarik dalam Islam itu pertamanya saya berdebat dengan teman saya. Berdebat. Saya kalah terus dalam perdebatan itu. Tetapi hebatnya kawan saya ini, ketika saya kalah dalam perdebatan itu, dia memberikan contoh yang masuk akal di saya. Dan itu awalnya saya memulai tertarik mempelajari Islam. Itu lebih ke arah ketuhanan. Konsep ketuhanan, tauhid. Ketika saya kalah dalam perdebatan itu dan saya mulai memikirkan Islam itu adalah benar, salah satunya contohnya seperti cara berdoa. Setiap agama itu cara berdoanya berbeda-beda. Seperti Buddha, dia seperti ini, Kristen dia seperti ini, dan hanya Islam yang meminta seperti ini. Saya berpikir secara logis, apakah mungkin meminta kepada orang seperti ini? Atau meminta seperti ini? Pandangan saya waktu itu, ketika kita meminta kepada orang, pasti seperti ini. Itulah hal yang pertama saya membuat Islam itu logis. Ternyata teman-teman yang membuat dia kalah berdebat dan akhirnya mualaf adalah mengenai cara berdoa. Jadi yang logis itu adalah cara berdoanya Islam begini. Tapi kalau Kristen itu begini. Sebenarnya ini enggak apa ya. Kalau orang meminta itu ya yang logisnya ya seperti ini, bukan begini. Masa meminta begini katanya. Sejak kapan sih doa itu diartikan sebagai meminta gitu? Itu salah gitu ya. Dan memang di dalam Kristen pun tidak diwajibkan seseorang berdoa itu seperti ini. Itu nggak ada aturannya dan tidak pernah disuruh atau diperintahkan di dalam Alkitab. Nah, justru yang enak itu berdoa menurut Kristen gitu. Begini boleh, begini boleh, begini boleh, nggak angkat tangan juga boleh. Kalau sakit tidur telentang juga boleh berdoa. Jadi nggak harus waktunya kapan, menghadap kemana, nggak perlu. Cukup ambil waktu pribadi dengan Tuhan, berdoa, berbicara dengan Tuhan. Jadi berdoa itu bukan meminta, Mas. Masa berdoa meminta? Jadi berdoa itu adalah bagaimana kita sebagai orang percaya berkomunikasi secara intim dengan Tuhan. Jadi seperti itu. Nah, apakah orang Kristen juga wajib berdoa? Selain tadi itu katanya begini, nggak ada wajib begini, itu nggak ada. Kemudian juga wajib tutup mata. Kalau orang Kristen itu kok tutup mata gitu? Kata siapa juga orang Kristen itu kalau berdoa harus tutup mata. Banyak kok orang Kristen yang berdoa itu ya nggak tutup mata gitu ya. Biasanya yang disuruh berdoa tangannya begini, kemudian tutup mata itu anak sekolah minggu ya. Kenapa? Karena anak sekolah minggu itu kan nggak bisa diem. Kalau berdoa melek, kemudian tangannya dia bisa goda temennya, lihat semana kemari, nggak fokus gitu ya. Jadi itu biasanya seperti itu, dibiasakan untuk disiplin berdoa. Tapi sebenarnya di dalam Alkitab tidak disuruh untuk menutup mata. Yang ada itu disuruh menutup pintu. Nah, inilah perintah berdoa yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 15. Mari kita melihat bersama-sama. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yang pertama kata Yesus,
Jangan berdoa seperti orang munafik yang berdoa di pinggir-pinggir jalan gitu ya, pakai kostum tertentu gitu, baju jubah tertentu, kemudian ngomongnya keras-keras, bertele-tele. Jangan seperti itu. Kemudian yang keenam, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Ingat ya, tetapi kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar lu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 5-15 tidak menyuruh orang Kristen bagaimana harus berdoa itu, yang harus menghadap kemana, tangannya seperti apa, matanya harus tutup. Tidak. Yang paling penting harus masuk kamar dan tutup pintu itu. Jadi itulah perintah Tuhan Yesus kalau orang percaya mau berdoa. Kemudian lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi sebelum kita minta pun Tuhan itu sudah tahu apa yang kita butuhkan. Tapi Tuhan juga mau kita sebagai anaknya mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Itu yang paling penting, hubungan antara Bapa dan anak. Seperti itu. Dan kemudian Yesus mengajarkan berdoa seperti doa yang diajarkan ini, yaitu doa Bapa kami. Dan seterusnya seperti itu. Jadi Mas, nggak ada di dalam Kristen itu yang berdoa harus begini, kemudian tutup mata. Nggak ada. Sekali lagi, doa di dalam Kristen itu justru doa yang paling mudah, paling simple, paling enak. Nggak diikat harus jam berapa, maksudnya nggak diikat waktu ya, harus jam berapa, begini-begini gitu. Harus menghadap kemana, pakaiannya harus seperti apa. Nggak diatur seperti itu. Yang paling penting adalah jangan berdoa seperti orang munafik, masuk kamar, tutup pintu, ngomong sama Tuhan dari hati ke hati. Jadi seperti itu ya. Ya, sekian dari saya. Semoga ini menjelaskan kesalahpahaman di antara kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.